Ya, selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali ini gue bakal ngebahas seputar kenapa sih mesin lu itu pecah gitu ya. Nggak pecah sih, jebol lah intinya gitu. eh Sebelum gue masuk pembahasan, ada bak. Sebelum gue masuk pembahasan, mungkin gue bakal mengingatkan bahwa eh masih ada giveaway dalam channel gue. Kalau misalnya ada yang bilang karena eco racing udah beres gitu, berarti giveaway-nya udah selesai. Enggak, masih ada gitu. Jadi giveaway yang pertama, kalau misalnya channel gue tembus 10.000 subscribers, gue bakal ngasih Lexi S. Kemudian kalau 100.000 subscribers, gue bakal ngasih motor atau mobil seharga, kalau nggak salah 200 juta. Terus kalau misalnya tembus 1 juta subscribers, berarti gue bakal ngasih motor atau mobil seharga 600 juta kalau nggak salah. Terus kalau misalnya 10 juta subscribers, gue bakal ngasih rumah atau mobil atau motor dengan harga 1 miliar rupiah. Gitu. Jadi itu giveaway-nya. Dan giveaway yang 1000 subscriber sudah gue lakuin gitu. Jadi ya itulah gitu. Dan kalau misalnya memang yang lainnya gitu ya, kayak contoh kemarin kalau satu video gue ada yang tembus 50.000 views, ya gue bakal ngebagiin gitu dari uang monetasi itu, karena nanti ada datanya, jadi bisa gue upload juga ke Facebook personal gue. Jadi kayak contoh yang 50.000 60.000 views itu gue dapat duit sekitar 50.000 rupiah kalau nggak salah, 60.000 rupiah gitu. Itu gue kasih gitu ya, gue giveaway berupa pulsa. Cuman kemarin giveaway-nya karena ada tambahan lain dari orang lain, jadi dapat 100.000 kalau nggak salah atau berapa gue lupa gitu. Ada notifikasi. Jadi giveaway-nya masih ada, atau kayak misalnya contoh kalau misalnya video ini tembus 35 juta dislike, berarti gue bakal tetap nge-giveaway Jupiter MX gue gitu. Atau di video sebelumnya yang berkaitan dengan Jupiter MX gue ya, kalau misalnya ada 35 juta dislike, ya gue bakal giveaway Jupiter MX gue gitu. Kalau misalnya tembus 35 juta dislike gitu. Nah, paling itu aja sih gitu. Kalau lu suka sama channel gue, lu bisa like. Kalau lu nggak suka ya lu bisa dislike. Kalau lu mau sub ya silakan sub gitu. Kalau lu senang sama video gue, lu bisa share gitu. Dan kalau misalnya yang ditanya mana yang paling membantu channel gue buat berkembang, karena channel ini buat masyarakat juga, adalah share dan subscribe gitu. Tapi itu terlalu juga sih, mau ini juga terserah gitu. Subscribe juga gratis juga sih, ya nggak rugi. Dan kalau lu nggak mau sub juga nggak apa-apa sih, nggak rugi juga sih. Karena gue nggak dapet duit juga. Oke, lanjut. Eh, kita masuk ke kaos atau penyebab yang pertama. Penyebab yang pertama kenapa motor lu tuh jebol adalah kecepatan piston. Lalu yang kedua adalah overheat atau suhunya itu terlalu tinggi. Yang kemudian yang ketiga adalah piston slack gitu ya. Jadi kita bakal ulas satu persatu. Mati ya. Yang mungkin gue pengen ngerokok sambil bikin video. Oke, lanjut. Pertama adalah piston speed ya. Piston speed itu gimana sih kita bisa tahu kalau misalnya piston speed kita ketinggian, atau berarti kalau misalnya bahasa awamnya kenapa kita tahu bahwa RPM motornya ketinggian jadi bisa jebol. Jadi simpel lagi nih. Eh, Semakin tinggi RPM maka semakin tinggi juga kecepatan piston. Semakin tinggi juga kecepatan piston, berarti friksi atau gesekan di rock piston ini, rock piston itu akan semakin tinggi. Kan kelihatan di sini ada bekas gesekan ya gitu loh. Jadi piston itu kan naik turun kayak gitu. Nah, dia semakin cepat ya berarti gesekannya akan semakin besar juga. Nah, semakin tinggi gesekannya berarti dia akan semakin banyak menciptakan kalor gitu, atau panas. Dan artinya apa? Artinya karena ini metal, maka dia akan mengembang, walaupun nggak kelihatan secara kasat mata, tapi dia mengembang gitu. Lu kalau gabut di rumah bisa tuh manasin apa, lama-lama panjang metalnya gitu. Nah, itu fisika ya, fisik for you all. Oke, jadi itu ya, dia akan mengembang gitu kan. Dan karena kita lihat di sini sekarang ada tiga spare part ya. Yang pertama adalah piston, yang kedua adalah, coba gua ambil susah, ini adalah ring piston, yang ketiga adalah cylinder block. Dari tiga komponen ini kira-kira mana sih yang paling banyak terdampak dari friksi tersebut? Itu jawabannya adalah jelas ring piston. Kenapa ring piston? Karena dibandingkan dengan gue nggak bisa ngangkat sih bloknya daripada kebanting rusak. Enggak sih, lantai gue yang rusak. Eh karena ya volume ring piston ini yang paling kecil. Volume ring piston ini paling kecil gitu kan. Dan dia cukup terekspos gitu, karena bisa jadi kan kita bisa, kalau misalnya kelihatan nggak di sini, jadi kayak ada bekas gitu ya di bagian pinggir, dan ada yang agak bersih gitu, karena berarti itu bekas dia terekspos langsung dengan combustion atau pembakaran dalam ruang bakar.
Jadi ini yang paling terekspos secara rasio gitu ya, karena kalau piston kan dia bagian atasnya doang. Gitu. Ini juga silinder block juga sama. Dan dia paling kecil volumenya. Jadi volume ring piston ini paling kecil. Jadi dia expandinya paling besar secara persentase. Nah, pas dia expand atau dia memanjang, ya, volumenya itu makin besar juga, dia lama-lama gapnya ini kecil, makin kecil, jadi sampai sentuhan. Nah, saat gapnya ini makin kecil sampai sentuhan ini gak bisa gue paksain nanti patah. Ya. Saat dia makin kecil gitu, apakah dia akan berhenti memuai? Enggak. Gitu. Apakah dia akan patah? Bisa jadi. Gitu. Tapi yang paling sering terjadi adalah, nah ini di bagian sini ya, antara antara ring ini di bagian ini kan ada ring juga gitu kan, ini ring yang gue copot sebuahnya dari oli. Di antara ini biasanya nanti patah pecah di bagian sini. Kenapa? Karena ringnya ini dia bakal memuai ke bagian atas dan ke bagian bawah gitu. Jadi ada dari yang sini ada yang ring sini, ada juga yang ring bawah gitu kan. Nah, terus dia matahin gap-gap yang bagian ini. Biasanya yang patah duluan tuh yang ring yang ini, yang kedua gitu. Karena dia yang paling strukturnya paling lemah di bagian pistonnya, bukan ringnya yang paling lemah. Jadi biasanya di sana gitu kan memuai dan akhirnya patah. Nah, kemudian dia bikin lukanya itu. Jadi luka di piston, apa sih luka di piston? Ya jelas gitu. Jadi piston yang bagian antara ini sama ini coak gitu ya. Dia agak coak. Terus kemudian di silinder blok di liner gitu ya, dia bakal ada luka gitu ya, dari kelihatan semoga kelihatan dari bagian hampir atas gitu ya, ring ini sampai ke bagian bawah gitu ya. Jadi tengah lah, mayoritas sih hampir semua gitu, jadi atas sampai bawah gitu. Terus ya penyebab kedua adalah di overheat ya. Overheat memang karena benar-benar panas yang dalam mesin itu nggak tahan sama sama metal-metal dalam mesin itu. Karena ya semua metal itu punya 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 titik lelehnya juga. Ya aluminium itu 400 dan lain sebagainya, 400 derajat Celcius ya. Itu bisa sampai bulan. Nah itu gitu. Jadi kalau misalnya di overheat, benar-benar overheat, mungkin karena memang pembakarannya terlalu lean dan lain sebagainya, ya biasanya pistonnya bolong gitu ya. Di sini ada bolong gitu, atau kayak bekas ditocing gitu, kayak ditorcing terus-terusan lama-lama bolong. Dan itu mungkin terjadi, tapi sangat amat jarang sih. Biasanya yang sudah menggunakan bahan bakar etanol atau misalnya memang buat drag dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi gitu. Jadi pelepasan energinya itu terlalu besar dan akhirnya metalnya terlalu terkonsentrat di sini, terkonsentrasi gitu kan, dia leleh gitu. Itu mungkin terjadi, ada beberapa kasus terutama di dunia balap. Tapi kalau daily gue rasa akan sangat jarang. Nah, terus ciri-ciri lainnya nggak ada sih selain dari luka di piston, karena biasanya nanti silinernya itu utuh, silinder bloknya itu biasanya utuh. Kemudian luka yang ketiga adalah yang bikin jebol adalah piston strap. Jadi piston strap itu apa? Piston strap itu kan piston. Piston itu kan dia nggak 100% ukurannya sama dengan liner. Gitu. Misalnya contoh ini 72 mili. Piston 72 mili. Gitu. Piston 72 mili biasanya linernya itu di set di 72, misalnya 3 gitu, 72,3 atau 72,4 gitu. Jadi dia nggak sama ukuran ini kelilingnya. Sorry, diameternya. Jadi ada sedikit gap 0 sekian, 0,3, 0,4 gitu kan. Eh kemudian 723 kayaknya kebesaran. Ya pokoknya itulah gitu. Gue lagi males hitung. Ya kayaknya ya segituan lah, 723 tergantung ukuran piston sih. Kalau dia quartz biasanya agak lebih besar, kalau dia casting dia agak lebih rapat. 723 sih, 723. Eh jadi ada yang namanya piston slack gitu. Jadi piston itu pasti ada goyang-goyang bagian sini kanan kirinya. Makanya dia di bagian bawah ini ada rod yang agak kepanjangan dikit gitu kan. Itu biar dia mengurangi piston slack gitu. Jadi dia mengurangi piston slack. Nah, tapi tetap ada gitu loh. Apa yang bisa, apa dia bisa bikin mesin jebol? Bisa jawabannya. Tapi ya itu gitu, saat mesin itu jebol, lukanya di bagian mana? Lukanya itu biasanya di sini ada bagian pocel, di bagian bawah, di bagian rotnya, atau di bagian dalam gitu ya. Di bagian dalam dia retak atau gimana, bisa retaknya mulai dari bagian bawah, itu namanya piston thread. Ini gua nggak kelihatan karena ini udah malam, ini sekitar jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Terus kemudian di bagian silinder blok juga biasanya nanti ada bagian luka, bagian baret di bagian bawah gitu ya, tapi nggak sampai ke tengah, biasanya cuma bagian bawahnya aja gitu. Jadi ada sih yang berapa sampai tengah gitu, tapi jarang. Jadi gitu ya, itu tiga alasan kenapa mesin lu bisa jebol dari segi mekanikal gitu. Jadi mechanical failure di mana gitu. Paling itu aja dulu dari gua, Green Wombat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa di
Facebook personal gue atau di kolom komentar, cuman untuk beberapa waktu mungkin Facebook personal gue agak padat, notifikasinya banyak banget jadi nggak bisa gue buka satu persatu, termasuk WhatsApp gue juga sama, lagi padat banget. Jadi kalau ada yang tahu nomor pribadi gue mohon maaf kalau chatnya belum gue balas. Tapi itu sementara sih, nanti juga bisa lagi balas gitu, pasti gue balas satu. Ya sekian dari gue, dan ngumbat.